Gimana cara menghadapi pasangan yang silent treatment? Silent treatment itu sebuah pola komunikasi ya. Yang namanya pola itu biasanya selalu berulang. Jadi kalau lagi mutung, lagi nggak suka, dia akan diem. Tapi diemnya itu untuk menimbulkan rasa bersalah pada pasangannya. Ada 3 rumus yang bisa aku kasih. Yang pertama sadar, yang kedua belajar, dan yang ketiga sabar. Yang pertama itu sadar. Orang tidak akan berubah kalau tidak menyadari ada sesuatu yang salah dalam dirinya dan dia perlu berubah. Jadi yang pertama, PR-nya adalah bagaimana menyadarkan si pasangan itu bahwa pola komunikasi ini kurang efektif. Ya. Hindari kalimat-kalimat yang menyalahkan dia secara pribadi. Karena sebetulnya pola itu kan kebiasaan gitu. Jadi belum tentu si pasangan itu bermaksud jahat atau menyakiti, tapi mungkin itu pola yang dia bawa dari keluarganya atau kebiasaan dia. Teknik menyadarkannya ada macam-macam, bisa ngirimin konten, bisa minta waktu dari hati ke hati ngobrol ya. Ambil waktu yang memang betul-betul enak dan kalian bisa ajak ngobrol nih bahwa aku merasa bahwa kita ada sedikit masalah nih dalam hal komunikasi. Jangan lupa gunakan kata kita supaya terlihat bahwa bukan kamu sedang mau menghakimi dia, tapi kita sedang berjuang menjadi lebih baik atau versus si masalah ini. Ya, ingat bahwa dalam pernikahan atau hubungan, saya dan pasangan versus masalah. Bukan saya versus kamu versus saya, bukan. Tapi kita versus masalah. Yang kedua adalah belajar. Komunikasi itu skill. Jadi nggak ada orang itu lahir tiba-tiba pinter komunikasi dan problem solving gitu ya. Itu harus diajarkan dan harus dipelajari karena itu skill. Seperti naik sepeda. Ya. Jadi ketika dia sudah mulai menyadari atau tanya terus aku harus gimana dan lain sebagainya, maka disitulah ya peran serta kita untuk membimbing atau mengajak bersama-sama kita belajar gitu. Nah, kalau kitanya sendiri aja nggak belajar gimana komunikasi yang sehat, nah gimana cara kita mengajarin pasangan kita. Jadi kuncinya adalah bersama-sama belajar untuk bagaimana asertif mengungkapkan kebutuhan dan keinginan kita dengan sehat. Yang ketiga adalah sabar. Karena untuk berubah, orang itu butuh kesempatan, butuh waktu, butuh ruang untuk dia bisa berubah. Dan itu nggak bisa semudah membalikan telapak tangan. Pasti akan ada proses di situ. Terus kalau pasanganku nggak sadar-sadar gimana? Ya berarti masih di stage 1 gitu. Atau bisa juga di mix ke stage 2 tanpa kita perlu menyadarkan yang gimana banget. Ya sama-sama belajar bahwa ini loh ada cara ternyata untuk berkomunikasi secara efektif. Perjuangkan hubungan sehat itu memang berat, memang sulit. Tapi kalau kalian masih mau nih memperjuangkan, ya patut dicobalah tips-tips tadi. Kalau kalian nih pada tim yang silent treatment atau justru kalian korban silent treatment nih, komen ya.